bukan untuk zakat, tapi itu adalah jangan meminta-minta. Orang yang masih punya makanan sehari semalam, maka tidak baik untuk minta-minta lah gitu. Jadi bukan kaitan dengan zakat. Watarodudi dan muter-muter ndawir itu. Summa idza tahaqqaqa, kemudian ketika menjadi tahaqqaqat, menjadi nyata, apa hajatuhu, hajatnya man, fala yakhudanna, maka jangan mengambil sungguh siapa man tadi, malan katsiran, pada harta yang banyak. Ini kemarin yang menerangkan tentang orang miskin. Balma, balik kepada perkara yutammimu, yang menyempurnakan apa ma kifayatahu, pada kecukupannya man, min waktu akhzihi, dari waktu mengambilnya man, ila sanatin, sampai 1 tahun. Jadi sebetulnya ini termasuk sudah luar biasa. Orang miskin itu mestinya itu dicukupi sampai setahun. Dihitung saja, umpamanya kalau 1 orang itu sehari makannya berapa, 1 kilo habis nggak? Enggak ya? Setengah ya? Setengah habis? Enggak sampai? 1/4. Ya berarti kalau sehari itu 1/4 kilo, ya berarti kalau 1 tahun itu ya dikalikan 365. Nah tinggal 1 rumah itu kira-kira berapa orang. Kalau 1 rumah itu 4 orang, ya berarti 1 kilo berarti 365 kilo. Nah gitu, kalau berarti apa namanya, ini pendapat yang sedengan. Kalau pendapat yang apa namanya, yang tadzik, yang ketat, itu pokoknya cukup untuk makan sehari semalam. Kemudian ada yang nanti ada yang longgar, dicukupi seumur hidupnya. Jadi memang ya ulama itu ada yang pendapat itu, ada yang keras, ada memang yang model-model begitu. Ada yang longgar banget juga ada yang sedengan-sedengan. Karena masing-masing ada dasarnya. Nah, tapi ya juga jangan keras semua. Kalau keras semuanya ya nanti orang takut semuanya. Tapi juga jangan lunak semuanya, gampangin semuanya akhirnya. Nah, jadi kalau terlalu lunak jadinya gampangin, kalau terlalu ketat orang jadi takut. Karena yassiru wala tu'assiru. Fahadha, maka adapun ini, akhdhuma ila sanatin, itu aksoma, adalah puncak perkara yurakhasu, yang diberikan dispensasi siapa man fihi, di dalam ma, min haitsu inna sanata, dari arah sesungguhnya 1 tahun itu idza takarrarat, ketika berulang apa sana, takarrarat maka menjadi berulang apa asbabud dakhli, sebab-sebabnya masuk. Jadi kalau ini ya 1 tahun saja. Mengapa? Karena nanti kalau 1 tahun dia tetap miskin, ya dikasih lagi 1 tahun lagi. Jadi karena ada apa namanya, miskin kultural, ada miskin struktural. Jadi ada yang umpamanya 1 tahun kasih 1 tahun. Kalau 1 tahun itu dia berubah jadi mampu, kan berarti tidak perlu dikasih. Tapi kalau umpamanya tetap miskin, ya nanti dikasih lagi 1 tahun lagi, nanti dikasih lagi. Jadi wa min haitsu inna Rasulullah,
Tapi kalau di Indonesia belum ada yang dibagikan sampai segitu ya. Zakat fitrah lo paling dibagi dapat berapa, 10 kiloan udah alhamdulillah. Biasanya kalau orang sini dapat berapa itu biasanya baginya? Bener? 5 kilo ya? Plus duit. Beras saja 5 kilo plus duit bener? Hah? Oh, akeh udah tuh. Mazra'ah pira mazra'ah itu? Tergantung tanggungan keluarga. Oh, tanggung. Jadi dihitung 12 liter. Nih, terus kasih duit. Oh, 20.000. Kayak tuh kuyah penawet. Sama ada suami ngasih belanja istri 50.000 jadi biar awet, belikan kalender awet. Allahu Akbar. Wa min haitsu inna Rasulullah, dari sisi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iddakhara, menyimpan siapa Rasul li'iyalihi, untuk keluarganya Rasul, kutasanatin, pada makanan setahun. Jadi Rasul itu menyiapkan untuk makan sekeluarga itu 1 tahun. Nah, untuk persiapan 1 tahun. Fahadha, maka adapun ini apa namanya, mayutam mimu kifaya taumin wakti akhdihi ila sanatin, itu akrobumah, paling dekatnya perkara yahudduhu, yang membatasi apa namanya, atau yuhaddu, yang dibatasi bi dengan ma, apa haddul fakiri, batasannya orang fakir, wal miskini, dan orang miskin. Jadi kalau fakir itu orang yang memang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta untuk kebutuhan primernya, kebutuhannya. Atau seandainya dia, umpamanya ada orang udah sepuh, kemudian nyari, karena ada ibu kadang-kadang yang nyari botol apa namanya, botol aqua ya, botol androsoan itu, namanya untuk menutupi untuk menutupi kebutuhan itu, namanya kurang dari separuh, itu kategorinya adalah miskin. Tapi kalau penghasilannya kira-kira itu di atas 50% dari kebutuhan primernya, tapi tidak sampai 100%, itu namanya miskin. Jadi kalau ada orang sehari harus mengeluarkan 100.000, penghasilannya kok di antara 50 sampai 99, itu berarti miskin. Kalau kurang dari 50.000, itu namanya fakir. Walawik tasoro, dan jika meringkas siapa man ala hajati syahrihi, bukan sahroni ini, hajatnya bulannya man, au hajati yaumihi. Maka rame-rame Saroni itu akhirnya Syahrini bingung bikin pernyataan, saya ini Syahrini loh ya, bukan Saroni ya. Bahwa maka adapun apa namanya, walawi kita arah. Jadi kalau umpamanya seandainya dia ngambilnya itu untuk jatah 1 bulan, kecukupan 1 bulan, atau bahkan butuhnya sehari, bahwa akrobul taqwa, itu adalah lebih mendekati ketakwaan.
Wah, kalau sekarang ya kalau bisa ngerawuk banyak ya ngapain ngerawuk sedikit lah kan gitu ya. Wa madzhabul ulama'i adapun madzhab-madzhabnya ulama fi qadril ma'khudhi di dalam kadarnya perkara yang diambil. Bi hukmi zakati di dalam hukumnya zakat wa shadaqah dan shadaqah itu mukhtalifatun beda-beda. Famin mubalighin dari orang yang menyangatkan fit taklili di dalam menyedikitkan ila haddin kepada batasan aujaba yang mewajibkan apa had al-iqtisara pada mengambil meringkas ala qadri kuti yaumihi wa lailatihi. Jadi pokoknya hanya kadar makan sehari semalam. Oh, ini yang yang mubalighin fit taklil, orang yang kategori keras. Jadi pokoknya hati-hati loh ya, ini barang zakat ini ngambil ya cukup sehari semalam saja. Watamassaku dan berpegangan siapa mubalighin tadi itu bima dengan riwayat rawa yang meriwayatkan pada mas siapa Sahlu bin Hanzalah, yaitu Sahal bin Hanzaliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha melarang siapa Nabi Anisoali dari meminta-minta ma'al ghina beserta kecukupan. Orang yang cukup tidak boleh minta-minta. Su'ila maka ditanya Nabi, sekarang standar cukupnya itu apa Nabi? Su'ila tanya Nabi an ghinahu dari kecukupannya man. Faqala dawuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghidha'uhu wa asya'uhu, yaitu cukup untuk sarapan dan makan malamnya. Ya berarti kan hanya sehari. Orang kalau sudah punya makanan untuk sehari semalam tidak boleh minta-minta. Waqala dan berkata siapa akharuna, ulama-ulama yang lain, ya'khudhu boleh mengambil siapa man ila haddil ghina sampai batasan kaya. Wa haddul ghina adapun batasannya kaya itu nisabuz zakati, sampai nisabnya zakat. Lam yujib karena tidak mewajibkan siapa Allah Ta'ala az-zakata pada zakat illa alal aghniyai kecuali atas beberapa orang yang kaya. Jadi ada yang kedua ini maksimal. Jadi sampai orang itu dianggap wajib zakat. Kalau tadi umpamanya cukup makan sehari semalam, kalau batasan zakat kan berarti sampai dia punya duit 170 juta. Jadi dikasihnya itu sampai segitu supaya dia kecukupan. Ini yang kategori orang yang akharun tadi itu, ulama yang lain. Faqalu maka berkata siapa akharun, itu lahu bagi man atau qabid, ya orang yang menerima, ayakhudha, jadi boleh sekiranya mengambil siapa qabid binafsi dengan dirinya qabid walikulli wahidin, dan bagi setiap satu min iyalihi dari keluarganya qabid nisab zakatin pada nisabnya zakat. Nah ini pendapat yang sangat longgar sekali ini. Jadi dibolehkan mengambil sampai satu nisab zakat. Waqala berkata siapa akharuna yang lain, berpendapat lain lagi. Haddul ghina adapun batasannya kaya. Haddul ghina adapun batasannya kaya itu khamsuna dirhaman, yaitu 50 dirham. Ya 50 dirham sama dengan hampir tadi kan berapa, 40 dirham tadi wajib zakat perak ini 50 dirham. Au qimatuha atau senilai khamsuna dirhaman minal zahabi dari emas. Ya hampir sama saja itu. 5 karena
keterangan rawa yang meriwayatkan pada siapa Ibnu Mas'ud anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Nabi, man siapa orang itu sa'ala meminta siapa man walahu dan itu bagi man padahal dia punya malun harta yuhnihi yang mencukupi apa malhi kepada man, ja'a maka datang siapa man yaumal kiamati pada hari kiamat wa fi wajhi dan itu di dalam wajahnya man humusun yaitu kayak penyakit kutilan. Jadi wajahnya itu penuh dengan jerawat atau kutilan itu. Mana tadi? Fasu'ila maka ditanya siapa qabid wama agnahu wama ghinahu wama dan ada pun berapa itu hinahu kaya nyaman. Wala berkatahu siapa Nabi khamsuna dirhaman yaitu 50 dirham au qimatuha atau senilai khamsuna dirhaman minad dhahabi dari emas. Jadi seukuran itu. Ya tadi kan yang perak tadi kalau ngaji hadis tadi kan yang wajib zakat perak itu kalau jumlahnya ada berapa tadi 40 dirham. 40 dirham itu kan berarti 588 gram perak itu wajib zakat. Ya, wajib zakat. Berarti ya udah nisab juga sama saja dengan yang di atas itu. Wakilah rawihi ada perawinya hadis itu laisa bukanlah apa rawihi itu biqawiyin dengan kuat. Jadi yang meriwayatkan hadis di atas itu rawinya tidak kuat. Jadi ilmu hadis itu termasuk ilmu yang boleh menilai orang. Makanya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Jadi untuk menilai jeleknya orang, cacatnya orang, dan menilai adilnya orang. Itu ada untuk menentukan hadis ini nanti kualitasnya kayak apa. Apakah jadinya sahih atau hasan atau dhaif, karena ditentukan oleh rawinya. Umpamanya rawinya ini terkenal agak bohong, seneng bohong, ya maka berarti yang diriwayatkan itu dhaif lah. Oh ini jangan-jangan bohong yang disampaikan. Kalau orang ini ya kurang hafalannya, jadi kelupaan, suka lupa, maka juga sama kualitas hadisnya nanti akan turun. Mestinya hasan li dzatih menjadi hasan li ghairi umpamanya gitu. Kemudian dan seterusnya. Jadi ada menilai orang untuk menentukan kualitas hadis itu. Wa qala qaumun dan berkata siapa kaum arbauna katanya 40 dirham. Ya berarti sama dengan nisabnya zakat perak itu. 5 karena keterangan rawa yang meriwayatkan kepada mas siapa Atha bin Yasarin Atha bin Yasar munqati'an dengan status hadis munqati. Annau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Nabi man siapa orang itu salah meminta siapa man walau dan itu bagi man artinya dia punya auqiyatun yaitu punya satu auqiyah makanan faqat akhlafa maka sungguh telah al-khafa maka sungguh memaksa-maksa siapa man visuali di dalam meminta. Wabalagho dan menyangatkan lagi siapa akharuna yang lain fitausi di dalam meluaskan. Faqalu berkata siapa akharun lahu kepada man
itu lahu bagi qabid ya. Ayak khuda sekiranya mengambil siapa qabid miqdaroma pada ukuran perkara yastari yang bisa membeli siapa man bi dengan ma doyatan pada pekarangan. Ada orang yang bilang pokoknya bisa untuk beli lahan sehingga dia nanti bisa apa namanya produksi dengan lahan itu. Jadi orang dikasih yang kira-kira sehingga dia nanti akan bisa berproduksi agar berubah dari mustahik menjadi muzaki. Lagi maunya. Jadi ada yang memang ngasihnya yang besar, apa namanya? Makanya kadang-kadang itu kan aneh. Malam takbiran ada orang bayar zakat, panitia nggak mau nerima. Mengapa nggak nerima? Karena udah dibagi semuanya. Lalu mestinya kan merebut ditambah lagi loh, udah apa-apa kan ya. Tetangga masjid yang kira-kira tidak mampu, yang mestinya dapat 20 kilo kasih lagi 50 kilo loh, tidak masalah. Lah kok bingung, nah katanya bingung baginya, udah kadung dibagi semuanya. Terus mana tadi itu? Fayastagni, maka bisa mencukupi siapa man bi dengan matula umrihi sepanjang umurnya. Tadi kalau dia apa namanya dengan tanah nanti untuk bisa produksi, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan seumurnya. Ayuhayu atau mempersiapkan siapa man bidoatan pada harta liat tajiro supaya dagang siapa man biar dengan bidoah. Jadi atau disiapkan modal. Jadi orang itu disiapkan modal, dikasih modal supaya berdagang. Nah, berdagang. Tapi kalau ada orang itu sudah nggak bakat, bakatnya memang bakat miskin, dikasih modal ya habis lagi. Makanya perlu dikasih keterampilan. Jadi perlu dikasih keterampilan, pokoknya keterampilan bagaimana bikin gorengan, bikin bakso, bikin bakmi, lah gitu. Nanti bisa bikin, nggak bisa jualnya. Harus diajari lagi tentang marketingnya lah. Wayastagni dan mencukupi siapa man dia dengan bidoah tadi tula umrihi sepanjang umurnya man. Lianna hadza kana man wa ya man itu al-ghani dianggap orang kaya kalau sudah seperti itu. Waqad qala sungguh berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, idza ataitum ketika memberi siapa kamu fa'uhnu maka kayakanlah. Jadi kalau kamu ngasih jadikan dia kaya biar sampai lagi. Kata zahaba sehingga apa namanya memilih siapa kaum ilaan naman pada sesungguhnya man iftak orang butuh siapa man falahu maka itu boleh bagi man ayyakhudha sekiranya ngambil siapa man biqadrima dengan kadar perkara yaudu yang kembali siapa man bi dengan na ila mithli halihi seperti keadaan man semula. Walau asrota alafi dirhamin walaupun sampai 10.000 dirham. Barang 40 dirham saja sudah wajib zakat, ini sampai 10.000 dirham. Wah, ini pendapat yang terlalu longgar. Illa idza kharaja kecuali jika apa namanya keluar apa qadru ma ya'udu tadi an haddil i'tidali dari batasan kewajaran. Nah, batasan kewajaran ini yang kadang-kadang orang nggak bisa ngukurnya. Nah, orang-orang pintar banyak yang nggak tahu kadarnya ini, kewajaran itu. Ya, kadang-kadang BUMN itu rugi, itu gajinya direksinya tinggi-tinggian, kan ya berarti nggak tahu
Katanya. Ada tunjangan rumah DPR di Jakarta itu 78 juta. Itu model rumah kaya apa sing sewane sebulan 78 juta. Entah kalau tidur hotel yang apa namanya apa yang kelas presiden suite. Nah, Allah, 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 Allah. Mana tadi? Walamma syaghala, dan ketika sibuk siapa Abu Thalhah bibustani dengan kebunnya Abu Thalhah ani sholati, dari sholat tepat waktu. Jadi Abu Thalhah itu punya kebun sehingga dia ini sibuk di kebun, lupa jamaah di masjid. Nah gitu. Jadi terlalu fokus dengan kebunnya. Kala maka berkata siapa Abu Thalhah, ja'altu shadaqat. Akhirnya wah ini kebun ini ganggu ini. Nah gitu. Akhirnya disedekahkan kebunnya itu, dikasihkan orang. Wah ini ganggu sholat ini. Nah gitu. Jatuh menjadikan aku kepada bustan sodakotan, akhirnya kasihkan orang. Waqala maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alhu fi qarabatika. Kalau gitu jadikanlah kepada bustan fi qarabatika, bagikan ke kerabatmu. Bahwa maka adapun ij'alhu fi qarabatika itu khairun, lebih baik laka bagimu. Fa'atau maka memberikan siapa Abu Thalhah kepada bustan Hisana pada Hisan wa Aba Qatadah dan Abu Qatadah. Jadi dibagi dua, dikasihkan kepada Hisan dan kepada Abu Qatadah. Fakha itu maka adapun satu kebun min nakhlin dari kurma. Fakha itu maka adapun satu kebun min nakhlin dari kurma lirajula ini untuk dua orang itu kasirun, banyak. Terus apa? Terus kasirun, setelah kasirun apa? Menggunin. Ya, yang mencukupi. Wa'ato dan memberikan siapa Umar radhiyallahu anhu A'rabian pada A'rabi nakotan ma'ahu ghaurun laha. Jadi Umar itu ngasih A'rabi, orang kampung itu dikasih unta berikut dengan anaknya unta maksudnya. Fahadha maka adapun ini apa nama atau Umaru itu mah perkara hukia yang diceritakan apa mafi di dalam tausik tadi itu. Jadi artinya Umar itu memberikan orang itu modal, kan dikasih onta kemudian kasih anaknya, itu kan nanti modal untuk apa namanya, untuk dikembangkan kan gitu. Dulu pernah di pondok di mana di Tembirang kamu dikasih sapi zaman Pak Harto ya dulu, kasih sapi itu. Akhirnya kan ya namanya santri nggak ada yang bakat apa namanya. Jadi barang santrinya santri pelajar, bukan santri apa kayak santri lama yang kasap. Dulu kan santri bekerja ya. Ini santrinya sudah santri model kayak anak-anak begini yang sekolah, kemudian itu tidak ada yang ngaji. Akhirnya sapinya itu habis. Akhirnya bagian dari pengawas tanya, yang jawab itu kayak Sansuri. Ya namanya pondok kok dikasih sapi ya dipotongi terus.
Ah, Allah, mana tadi ya? Famat taklilu, maka ada pun menyedikitkan ila kutil yaumi awil apa sampai hanya makanan sehari awil auqiyati atau beberapa auqiyah, fadzalika maka ada pun demikian taklil itu waroda sampai apa dzalik fi karahiyati soal wa taraddud alal abwab. Jadi itu bukan untuk zakat, tapi itu adalah jangan meminta-minta. Orang yang masih punya makanan sehari semalam maka tidak baik untuk minta-minta lah gitu. Jadi bukan kaitan dengan zakat. Watarodudi dan muter-muter dawir itu maksudnya itu. Dawir alal abwabi ke pintu-pintu, minta ke sana ke sana ke sana. Nanti minta kepada orang tanya yang kaya lagi mana ya? Wadzalika ada pun demikian apa namanya as-su'al wa taraddud itu mustankarun, dianggap ingkar, dianggap jelek. Walau dan itu bagi soal taraddud hukmun akharu, yaitu hukum akharu yang lain. Bal at-tajwizu, maka ada pun membolehkan ila ayyastaria, sampai sekiranya membeli siapa man do'atan pada pekarangan tadi kebun, fastagni maka mencukupi siapa man biha dengan do'ah, itu akrabu lebih mendekati ilal ikhtimali pada beberapa kemungkinan. Wawa adapun ayyastaria do'atan fastagni biha aidon itu ma'ilun condong ilal israfi kepada berlebihan. Wal akrabu adab, jadi kalau dikasih kok sampai dikasih kebun ya itu berlebihan. Wal akrabu adapun yang lebih dekat ilal iktidali kepada apa namanya jalan tengah atau sedengan, itu kifayatu sanatin, dikasih kecukupan selama 1 tahun, itu yang sedengan. Fama wara'ahu, fama adapun perkara fara'ahu yang ada di bawahnya apa namanya iktidal tadi itu fi di dalam makhotorun, bisa mengkhawatirkan. Wa fima dan di dalam perkara dunawi yang ada di bawahnya apa namanya iktidal tadi tadyiqun, namanya menyempitkan. Jadi ya kalau diberi lebih dari setahun, apalagi kalau sampai dikasih beri pekarangan, ya itu namanya berlebihan. Beda dengan zaman transmigrasi, orang dikirim kemana itu, kalau itu memang dalam rangka ihyaul mawat, menghidupkan daerah yang mati. Jadi kalau yang sedikit banget tadi, kurang dari setahun, itu namanya tadyiq. Tapi kalau lebih itu namanya israf, berlebihan. Jadi tidak boleh israf, juga jangan terlalu sedikit tadi itu. Fahadil umuru, maka ada pun beberapa perkara itu dalam yakun ketika tidak ada itu via dalam umur apa takdirun, yaitu ke apa ukuran standar takdiru juz'in ya. Hah? Oh, takdirun jazmun, tidak ada ukuran jazmun yang pasti. Bitauqifi, tauqif itu artinya ketentuan dari nas, dari nabi, atau dari namanya tauqif. Contohnya gini, kalau tauqifi itu Al-Quran itu kan ayat yang turun itu yang dulu Iqra,
ya Fatihah itu tengah-tengah, kemudian yang lain. Tapi justru yang pertama adalah surat Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus dan seterusnya. Lah, yang menentukan itu adalah namanya tauqifi. Ya, itu adalah tauqifi, ketentuan dari, jadi tauqifi itu namanya irsyadun minar rasul. Jadi petunjuk dari rasul seperti itu. Makanya juga tidak boleh dirubah-rubah karena itu. Makanya sekarang disusun berdasarkan nuzulnya. Ya tidak boleh karena itu apa namanya? Karena itu adalah tauqifi. Tauqifi itu ketentuan yang langsung dari Rasulullah. Nah, falaisa maka tidak ada itu lil mujtahidi bagi mujtahid apa ilal hukmu kecuali menghukumi bima dengan perkara kayak kau yang terjadi apa malau bagi mujtahid. Jadi mujtahid karena tidak ada ketentuan bakunya, maka mujtahid itu ya bisa memutuskan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi tidak ada keputusan yang pasti. Tumayuqalu kemudian dikatakan lil warai bagi orang yang wirai istafti qalbak. Nah, untuk orang yang wirai maka ndaklah ya dia minta fatwa kepada dirinya, kira-kira saya ngambil ini kebanyakan enggak, kira-kira ngambil kan gitu. Nah, untuk yang wirai. Wa in aftauka walaupun orang berfatwa macam-macam tapi orang itu bisa ngukur menurut dirinya kira-kira tingkat kepatasannya kayak apa. Umpamanya kayak tadi. Umpamanya menentukan bahwa tunjangan perumahan kalau di Depok itu 42 juta anggota. Nah, sebulan, kemudian pimpinannya 40 juta. Itu walaupun kalau fatwanya boleh saja, barang dia berhak menentukan sendiri, karena yang berhak menentukan kan dia sama pemerintah kan ya, berhak menentukan. Artinya wa in aftauka. Tapi kalau dia istafti qalbak, dia ini kalau minta fatwa kepada dirinya kira-kira pantas enggak ya? Ketika orang-orang ngontraknya itu 500.000, 1 juta sebulan, ini kok apa namanya sebulannya 42 juta, 47 juta yang pimpinannya itu. Ini kira-kira pantas enggak? Nah, kira-kira kayak gitu. Ini namanya istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, kalau hatinya bundel ya, wah ya cocok saja. Makanya yang katanya siapa artis yang berangkat dari Tangerang itu katanya, karena macet cocok kalau itu, jadi kan akhirnya rumahnya didatangi oleh rakyat. Masya Allah. Kama seperti kalangan berkata yang dawuhu pada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idil ismu karena ada pun dosa itu khizazul qulubi, yaitu penghalangnya beberapa hati. Faidha wajada maka kita akan menemukan siapa al-qabid itu orang yang fi nafsi di dalam dirinya qabid syai'an pada suatu mimma dari perkara ya'khudhu yang mengambil siapa qabidhu pada ma falyattaqillaha maka hendaklah takut siapa qabidhu pada Allah fihi di dalam akhdhu tadi itu atau dalam syai' tadi. Wala yatarakhasu dan tidak ngambil, tidak bikin kemurahan siapa qabid ta'allulan karena bikin alasan bil fatwa dengan fatwa min ulama zahir dari ulama zahir. Jadi kalau pakai alasan ya orang bisa saja loh, ini kan sudah didok oleh pemerintah sama DPR. Jadi ini sah dari kita bukan korupsi. Nah, itu kan sebulan segitu tuh sah. Artinya secara undang-undang tidak melanggar. Ini walaupun ada fatwa dari ulama zahir tadi itu, tapi hendaklah orang itu bisa mengukur dari kepantasan tadi itu, kepantasannya tadi itu.
Fa inna li fatwahum, karena sesungguhnya bagi fatwanya ulama zahir dan ada beberapa batasan-batasan, wa mutlaqatin, dan beberapa kemutlakan, minad darurati, dari beberapa darurat. Wa fiha, dan itu di dalam fatwa, takhminatun, ada apa namanya, perkiraan, jadi ada estimasi. Waktu hamu syubhatin, dan bisa masuk kepada hal-hal yang syubhat. Karena namanya estimasi itu kan ya bisa jadi salah. Watawaki, adapun menjaga minas syubhati, dari beberapa syubhat itu, min syamidzawiddin, min syamidzawiddin, dari tanda-tandanya orang yang mempunyai agama, wa adatis salikin, dan kebiasaan orang-orang yang menempuh bitoriqil akhirati, pada jalan akhirat. Al-khamisatu, adapun yang nomor 5 itu ayas Allah, sekiranya meminta siapa namanya qabid sohibal mali, pada orang yang punya harta, an qadril wajibi, dari kadar wajib, alaihi, atas sohibil mal. Bahkan maka jika ada pama perkara yukti, yang memberi siapa sohibul malhi pada ma, faqad thamani, dia di atas harga, fala yakhud, maka jangan mengambil siapa qabidhu kepada ma, minhu, dari sohibul mal. Fa inna, maka sesungguhnya qabid itu la yastahiqu, tidak berhak siapa qabid ma'asyariki, beserta temannya qabid, illa sumuna. Oh bukan, fauqas sumuni tadi ya, fauqas sumuni, bukan saman, di atas 1/8. Wala yakhudhu, maka jangan mengambil siapa qabidhu pada apa namanya, pada syai' minhu, dari sahibul mal. Fa innahu, qabid itu la yastahiqu, tidak berhak siapa qabid ma'asyariki, beserta temannya qabid, illa sumuna, kecuali 1/8. Wal yangkus, maka dalam mengurangi siapa qabid minas sumuni, dari 1/8. Miqdaro ma, pada ukur 1/8 itu kan artinya, karena asnaf itu kan 8. Jadi ada asnafnya fakir, asnafnya miskin, asnaf amil, atas asnafnya mu'allaf. Jadi maka jangan di atas 8 mengambilnya itu, dari persentase yang ada. Itu kalau ada semuanya, tapi kalau di Indonesia ini kan budak tidak ada. Kemudian amil itu sebetulnya kalau sudah digaji oleh pemerintah itu tidak boleh. Kayak Basnas, karena sudah digaji oleh Pemkotnya, itu sebenarnya sudah tidak boleh ngambil persentase lagi dari ini. Kalau di apa namanya, di Fathul Mu'in sama di sini malah kayaknya udah tidak boleh. Terus mana tadi? Wal yangkus, maka tidak mengurangi siapa man minas sumuni 1/8, kalau bisa kurang dari 1/8. Miqdaroma, pada ukuran perkara yusarrafu, yang digunakan abama ilasnain, pada 2 munsifi, dari golongannya qabid tadi. Wahada su'alu, adapun pertanyaan ini itu wajibun, wajib ala aktsaril khalqi, atas paling banyaknya makhluk. Fa innahum, maka sesungguhnya aktsarul khalqi itulah yurauna, tidak menjaga siapa aktsarul khalqi hadhil kismata, pada pembagian ini, imma li jahlin, ada karena ketidaktahuan, wa imma li tasahulin, atau karena gampangin. Wa inna ma yajuzu, bahwasanya boleh apa tarku su'ali, meninggalkan meminta, bertanya, an mithli hadhil umuri, dari seperti beberapa perkara ini, idza lam yaghrib, ketika tidak biasa, tidak mengalahkan ala dzanni, atas dugaan, apa ihtimalut tahrimi, yaitu menyerupai perkara yang diharamkan.